Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Jemi. Kita akan membahas untuk matematika pertemuan ke-69 sampai jam 10. Hari ini kita akan membahas pangkat 2, akar pangkat 2, akar pangkat 3, dan soal-soalnya. Silakan dibuka LKS halaman 8. Ya, LKS halaman 8. Pangkat 2. Pangkat 2 dari suatu bilangan diperoleh dengan mengalihkan bilangan tersebut secara berulang sebanyak 2 kali. Di situ contohnya ya. 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali 7. 7 kali 7 itu hasilnya 49. 10 pangkat 2 itu hasilnya 10 kali 10 juga hasilnya 100. 12 pangkat 2, 12 kali 12 ini hasilnya 144. Positif kali positif hasilnya positif. Bagaimana dengan negatifnya? Negatif 7 pangkat 2, negatif 7 kali negatif 7 sama dengan 49. Positif. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif 10 pangkat 2 hasilnya 100. Negatif 12 pangkat 2 hasilnya 100. Jadi, jika negatif dipangkatkan 2, itu hasilnya selalu positif. Nanti semua bilangan, kalau semua bilangan negatif mau berapapun ya negatif, pasti nanti hasilnya juga positif ya. Contohnya negatif 9 pangkat 2 pasti hasilnya 81 positif, begitu ya. Nah, lalu di sini akar pangkat 2 itu artinya sama dengan pangkat 1/2. Jadi kalau akar 49 itu kebalikannya dari negatif 7 pangkat 2 ya. Di situ maksudnya. Jadi sama dengan 49 pangkat setengah. Gitu. Hasilnya bisa positif, bisa negatif 7. Nah, lalu nanti kalau akar pangkat 3 juga sama. Ini pangkat 2 ya, Mama. Jelas. Nah, begitu. Di sini bisa dibaca 100 pangkat setengah. Artinya plus minus 10. Begitu. Ya. Lanjut. Bagaimana menghitung akar pangkat 2? Yang pertama dengan perkiraan. Tentukan akar 13. Akar 13 itu ya terletak antara bilangan kuadrat 9 dan 16. Bilangan kuadrat ini apa? Bilangan kuadrat ini artinya 9 itu jika diakar hasilnya bilangan bulat. Kita tahu akar 9 itu hasilnya 3 ya. Dan akar 16 itu hasilnya 4 di sini ya. Nah, ini artinya bilangan kuadrat. Nah, lalu mencarinya bagaimana? Kita cari selisihnya. 13 dikurangi 9 itu 4 di sini. 16 kurangi 9 itu 7. Berarti akar 13 itu mendekati 13 kan 9. Akar 9-nya 3 ya. 3. Kemudian selisih yang kecil itu 4. Selisih dengan yang besar, yang jauh, 7. 3, 4/7. Bagaimana dengan cara memfaktorkan? Contohnya, tentukan akar 5, 7, 6. Di situ sudah ada ya. Nah, kita lihat, kalau di SD dulu kita belajarnya memfaktorkan itu dengan bilangan, dengan pohon faktor. Ya, dengan pohon faktor. Contohnya begini, 5, 7, 6. Dengan pohon ya warna hijau, Pak Jemi suka. 5, 7, 6 berarti dibagi bilangan yang terkecil, faktor itu 2. Ya. Kemudian dibagi 2, 5, 7, 6 bagi 2 hasilnya 2, 8, 8. Ya, 2, 8, 8. Dibagi 2 lagi hasilnya 1, 4, 4. Dibagi 2 lagi hasilnya 72. Dibagi 2 masih bisa, hasilnya 36. Dibagi 2 lagi masih bisa, hasilnya 18. Dibagi 2 lagi masih bisa, hasilnya 9. Dibagi 3 hasilnya 3. Ketemulah 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketemu di sini 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Nah, tadi kita belajar 2 pangkat 6 di akar itu bisa kita tulis 2 pangkat 6/2 ya. Nih. Tadi kita belajar pangkat setengah ya, jadi 2 pangkat 6/2 atau 2 pangkat 3. Begitu pula dengan 3 pangkat 2 di akar.
Jadi 3 pangkat 2 per 2. Itu sama dengan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 tidak usah ditulis, 3 saja. Ya, 3 pangkat 1 itu hasilnya 3 ya. Jadi akar 576 sama dengan 8 kali 3, 24. Begitu. Kemudian dengan pengelompokan. Dengan pengelompokan, itu berarti menyusunnya ke bawah begini. Itu maksudnya bagaimana yang dicontoh tuh? Begini. Akar 3, 2, 4. Karena pangkat 2, nanti Pak Jemi ya ajari pangkat 3-nya. Pangkat 2, berarti kita cari 2 digit dari belakang. 2 bilangan dari belakang. 1, 2. Kita kasih tanda. Ya. Kita kasih tanda pemisah. Kita kasih tanda pemisah. Kelihatan tidak? Nah, itu ya. Ada tanda pemisah di antara 3 dan bilangan yang di belakangnya 2, 4. Oke. Nah, sekarang kita cari. Berarti ini hasilnya ada puluhannya dan ada satuannya nanti ya. Ada puluhan, ada satuan. Ini dibagi 2. Ada puluhan, ada satuan. Kita cari puluhannya dulu. Bilangan berapa ya yang jika dikalikan, dipangkatkan 2, hasilnya sama atau mendekati 3. Ya, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Nggak mungkin 2, berarti 1. 1 kali 1, 1. Ya, berarti 1 ini kita tuliskan ya. 1 ini, satunya ini kita tuliskan di sini. 1. Begitu. Lalu, berikutnya, dikurangi. Sini, 2. Ini turun ke bawah, 2, 2, 4. Nah, yang di sini kita tambahkan, ditambahkan, ya, ini ditambahkan, hasilnya 2, ya, 20 berapa, 2 titik-titik, dikali titik-titik, sama dengan berapa. 2 maksudnya adalah bilangan berapa, ini sama bilangannya. 20 berapa kali berapa, hasilnya 224. Ya, 2 karena belakangnya 4 ya. Belakangnya 4 itu bisa 2 kali 2, bisa 8 kali 8 ya. Ingat-ingat ya. Bisa 2 kali 2 atau 8 kali 8. Kalau ini kan sudah jelas itu di contoh ada 8 ya. Berarti kita 28 kali 8. Tapi kalau nggak ada itu kita bisa coba dulu 22 kali 2. 4. Oh, bukan jauh. Berarti 28 kali 8. 8 kali 8, 4, nyimpen 6. 8 kali 2, 16 tambah 6, berarti 22. Nah, ketemu 224. Dikurangi 0. Angka 8 ini masukkan ke sini. Berarti jawabannya 18. Begitu ya, itu contohnya. Oke, kita lanjut dulu. Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Pangkat 3, suatu bilangan diperoleh dengan cara mengalihkan secara berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Contohnya bisa dilihat. 5 pangkat 3, itu artinya 5 kali 5 kali 5, 125. Negatif 5 pangkat 3, itu negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5, hasilnya negatif. Ya, diingat-ingat ini. Kalau negatif, dipangkatkan 3, hasilnya juga negatif. Karena apa? Berulang kan, negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Nanti hasilnya selalu negatif. Nanti semua bilangan kalau ganjil pangkatnya, ganjil, berarti nanti jawabannya juga negatif. Karena 3 itu ganjil, tadi 2 genap. Begitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara mengakar pangkat 3. Oh maaf, ini salah, ini akar pangkat 3, maaf. Judulnya akar pangkat 3, bukan pangkat 2. Akar pangkat 3, contohnya, berarti kita harus hafal dulu. Kita harus hafal karena kebalikannya. Kita harus hafal 1 pangkat 3 itu 1. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, 8. 3 pangkat 3 itu 27. 4 pangkat 3 itu 64. 5 pangkat 3 itu 125. 6 pangkat 3 itu 216. 7 pangkat 3 itu 343. 8 pangkat 3 itu 512.
9 pangkat 3 itu 729. 10 pangkat 3 itu 10.000. Nanti Pak Jemi terangkan fungsinya. Ini tidak perlu hafal, tidak apa-apa. Yang kita hafalkan itu adalah kuncinya saja. Itu ada kuncinya yang harus kita hafalkan, ya. Kuncinya yang harus kita hafalkan adalah 2837. Artinya apa, Pak? Nanti Pak Jemi bahas ini ya. Ini harus hafal ini. Kalau akar pangkat 3 berarti kita harus lihat 2837. Gimana aplikasinya? Aplikasinya di sini. Kalau yang lain sama ya, 11 ya, dan lainnya itu sama. Yang harus dihafalkan ini 2837. Ini untuk akar pangkat 3. Aplikasinya bagaimana? Contohnya begini. Akar pangkat 3 1728. Akar pangkat 3 ya. Berapa? Caranya ya, tadi 2837 ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya begini. 2 itu pasangannya 8 atau 8 itu pasangannya 2. Jadi, kalau ini belakangnya satuannya 8, berarti pasangannya apa? 2. Langsung saja tulis 2. Mudah kan? Karena akar pangkat 3 coret 3. 1, 2, 3. Sudah tidak dipakai. Mudah? Nah, lalu yang satu buat apa? Nah, yang satu cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya 1 atau mendekati 1. Berapa? Ya 1 sendiri kan. 1 pangkat 3, 1. Berarti jawabannya 12. Mudah ya. Nah, coba yang nomor 2 sekarang. Akar pangkat 3 dari 24389. Nah, kita pisahkan ya, nggak usah kita pisahkan. Kalau tadi kita pisahkan, nah ini lihat 9 kan. 2837, wah berarti 9 belakangnya tetap sama. Tidak perlu dipasangkan lagi. 9 ya 9. Begitu. Ya, berarti belakangnya 9. Ini, lihat ini. Ya, belakangnya ya 9 saja. Tulis. Nah, lalu kita coret 3 di belakang 1, 2, 3 dicoret. Set, sudah. Nah, tinggal 24. 24 ini bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya mendekati 24? 8. 2 pangkat 3 8 ya. Kalau 3 pangkat 3 27 kelebihan. Berarti 2-nya ini ya. Bilangannya adalah 2. Pak Jemi beda warna biar kelihatan. 2. Ya, 29. Lihat ini. Ya, kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu 8 mendekati 24. Begitu? Kita satu lagi biar kalian makin tambah jelas ya. Satu lagi yang angkanya agak lebih besar. Akar ini akar pangkat 3 Pak Jemi itu kurang itu lagi ya. Akar pangkat 3 103 823. Nah, ini mudah Pak Jemi ya. Mudahnya bagaimana? Karena 3 itu berarti dipasangkan dengan apa? 7. Ingat-ingat. Berarti belakangnya 7. Mudah kan? Nah, coret 3. 1, 2, 3. Coret. Nah, 103. Bilangan berapa yang dipangkatkan 3 mendekati 103? Ini. Kalau 5 sudah enggak. Ini kejauhan. Ya, berarti 4. 4 pangkat 3 ya. Berarti sini 47. Gitu paham? Ya. Nah, di matematika nanti banyak sekali cara, tapi hati-hati. Ada yang kelihatannya masuk akal, nalar logis, tapi ternyata tidak berlaku untuk semua. Contohnya begini, sering di internet nanti ada yang ini kalau suka TikTok ya, itu kan banyak matematika ya, matematika TikTok ya. Misalnya begini, 512. Ya. Wah, ini mudah sekali caranya sebenarnya. Gurumu itu ngajarinya salah. Ini mudah, gimana? Caranya tinggal 5 tambah 1 tambah 2. Akar pangkat 3 5 1 2 itu hasilnya adalah 8. 5 tambah 1 6 tambah 2 8. Wow, betul kan? Iya. Tinggal ditambahkan saja, selesai. Gurumu itu salah ya. Coba lagi kita cari lagi ya.
akar 4913. Akar pangkat 3. Tinggal dijumlahkan aja. 4 tambah 9 tambah 1 tambah 3. Ya. Berapa coba? 4 tambah 9, 13 tambah 1, 14, 14 tambah 3, 17. Ya. Coba dicek. Betul pasti, jawabannya 17. Ya. Masih kurang percaya? Yuk, kurang percaya lagi ya. 5, 8, 3, 2. Coba dicari, ditambahkan 5 tambah 8 tambah 3 tambah 2. Hasilnya berapa? 18. Ya. Coba dicek di kalkulator. Betul. Nah, tinggal ditambahkan saja selesai. Tapi apa iya ya? Hanya di sini ini kebetulan saja jawabannya ini. Ya. Kalau yang lain, ya enggak. Coba 1728 dijumlahkan. 1 tambah 7, 8, 8 tambah 2, 10, 10 tambah 8, 18. Loh kok 12? Yuk. Kok 12? Salah berarti. Ya sudah jelas. Hanya berlaku di bilangan ini saja. Yang lain tidak berlaku. Jadi hati-hati ya. Nah, kemudian itu ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau pangkatnya dikalikan, pangkatnya dijumlahkan, ya. Kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Pak Jami hapus dulu ya. Pak Jami hapus dulu.